Saya himbau seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar tidak boleh dilekati rasa takut sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Keep Talking, Kang EF Bicara. 14 Februari 2024, hari Rabu sudah lewat. Pemungutan suara sudah kita lakukan. Dan hari-hari ini, layar televisi, semua channel tanpa kecuali, dihiasi oleh hasil quick count. Bertebaranlah angka-angka, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, terutama DPR RI. Sebelum saya bicara lanjut, saya ingin usulkan agar seluruh televisi menurunkan hasil quick count itu, tidak lagi memuatnya. Cukup pada hari pertama pemilihan umum saja hasil quick count itu ditayangkan. Cukup sudah, karena sesungguhnya fungsi quick count adalah membuat perkiraan atas hasil. Lalu, ruang kosong yang tersedia di layar-layar televisi yang ditinggalkan oleh hasil quick count yang sudah kita tinggalkan itu adalah hitung cepat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Saya himbau seluruh televisi untuk memuat perhitungan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sekaligus memberi kesempatan kepada KPU untuk melakukan pertanggungjawaban publik. Sekaligus memberikan hak informasi yang memang dimiliki oleh semua pemilih yang sedang menunggu hasil dari perjuangan mereka masing-masing untuk dihitung secara layak. Inilah saatnya tradisi baru Indonesia lakukan. Quick count, exit poll ditayangkan pada hari pemilihan umum. Selebihnya tayangkan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi. Gambar C1 plano harus juga bisa diakses oleh publik di website KPU. Inilah yang nanti akan menandai seburuk apapun pemilu 2024 tetap ada yang patut kita syukuri. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi hasil pemilu secara layak. Sekali lagi, saya himbau seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Inilah yang nanti akan dikenang sebagai sisi baik dari pemilu 2024. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Salah satu indikatornya yang sangat penting adalah keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pemilu adalah keterlibatan dalam tingkat yang terburuk dibandingkan dengan semua pemilihan presiden yang pernah kita jalani. Sedih saya mengatakan ini, tidak bangga saya mengatakan ini, tetapi saya harus jujur mengatakan yang sesungguhnya saya rasakan. Mari kita menatap hari ini, mari kita menatap esok dengan tatapan
seorang warga negara. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Mengapa kita harus memulai menayangkan hasil perhitungan sesungguhnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Saat ini empati dan simpati harus kita berikan kepada semua orang yang sedang berjuang di Indonesia saat ini. Perjuangan mereka tidak main-main, mengamankan suara mereka, menjaga hak mereka. Perjuangan itu dimulai ketika dalam waktu dekat ini rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan akan dilakukan. Seluruh hasil perhitungan di TPS akan dibuka, digabungkan untuk setiap kecamatan. Ini tidak sederhana dan juga amat sangat penting, sebab rekap di tingkat kecamatan adalah rekap yang amat sangat penting karena untuk pertama kali seluruh hasil itu digabungkan. Penggabungan yang keliru berarti mencederai hak warga atau pemilih, dan itu tidak boleh terjadi. Siapa yang menjaganya? Yang menjaganya adalah banyak orang yang sekarang bersiap untuk menjadi saksi dalam rekapitulasi kecamatan. Mereka bukan hanya saksi, pekerjaan mereka bukan pekerjaan teknis. Mereka adalah pejuang di kubunya masing-masing, di kubu 01, di kubu 02, di kubu 03 untuk pemilihan presiden, di kubu semua partai politik. Mereka berjuang untuk memperjuangkan hak yang mereka miliki, mewakili banyak sekali orang yang haknya harus dijaga. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Mari kita hormati para pejuang yang di tengah kesempitan yang mereka miliki di tempat masing-masing sedang berjuang untuk menjaga suara mereka, mewakili banyak suara yang harus mereka jaga. Quick count sudah tampil hasilnya. Sebagian besar sudah mencapai hampir 100%. Satu hal yang harus saya tegaskan, sebagai pihak, sebagai orang yang selama ini ikut juga mengelola kegiatan-kegiatan sejenis, quick count adalah perlengkapan teknis. Fungsi quick count memotret hasil, tetapi tidak bisa menceritakan sama sekali prosesnya. Baik atau buruk, bagus atau busuk, yang terjadi dalam proses menuju 14 Februari tidak pernah tertangkap oleh quick count. Siapakah yang menangkap itu? Yang menangkap adalah setiap orang. Ketika saya dan sejumlah teman menggalang gerakan warga jaga suara, sejumlah laporan masuk melalui aplikasi warga jaga suara tentang potensi pelanggaran. Apa yang terjadi? Ketakutan banyak orang yang kami tangkap. Sangat banyak orang menginginkan namanya dibuat anonim ketika laporan itu akan dilanjutkan. Sebagian besar pelapor tidak bersedia memproses laporannya lebih lanjut untuk diurus ke pihak-pihak yang berkaitan. Kami hargai tentu saja keinginan setiap orang itu, karena itu hak mereka. Tetapi ini mencerminkan ada rasa takut yang begitu kuat menyebar di tengah banyak orang. Menurut hemat saya, ini pelajaran penting. Bukan berarti tidak ada kecurangan ketika orang tidak melaporkan kecurangan. Maka, menurut hemat saya, sekarang kewajiban dikembalikan kepada pihak yang memang harus bertanggung jawab untuk urusan ini. Tidak ada lagi orang yang bisa kita biarkan cengeng dengan hanya mengatakan banyak curang tanpa kemudian membawa bukti-bukti ke pengadilan. Mari kita minta kepada tim pemenangan 01, tim pemenangan 02, tim pemenangan 03. Ketika mereka berbicara tentang pelanggaran atau kecurangan, bawalah bukti-bukti itu, hadirkan bukti-bukti itu, mari kita ajak rakyat bersama-sama bertarung di pengadilan lewat jalur konstitusi yang tersedia. Waktu masih ada, inilah saatnya kita lebih siap dalam setiap pertarungan demokratis. Pertarungan demokratis dimenangkan oleh mereka yang melipat gandakan ikhtiar, bukan mereka yang cengeng hanya menyebut tentang kecurangan tanpa kemudian berikhtiar untuk menghadirkan buktinya. Tentu sulit, tidak ada yang mudah dalam pertarungan sesengit ini. Saudara-saudara, 14 Februari 2024 baru saja lewat. Sekarang ini kita harus bersikap. Dalam setiap pemilu ada 3 bagian yang sangat penting.
hari pemungutan suara ketika rakyat menentukan sikap. Hari-hari sebelumnya ketika setiap orang menuju atau melangkah menuju ke hari pemungutan suara itu. Dan hari sesudahnya ketika proses perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan berjalan. 3 tahapan atau proses itu sama pentingnya. 2 sudah kita lewati, proses menuju 14 Februari dan 14 Februari. Mari kita perjuangkan terus yang tersisa. Yang tersisa adalah hari-hari sekarang ini, ketika setiap orang berjuang untuk menghadirkan pemilihan umum, terutama penghitungan hasil yang seadil-adilnya. Saya tahu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang sedih, ada yang senang. Menurut hemat saya, yang menang belum tentu mewakili sebagian besar kebenaran. Yang kalah belum tentu mewakili sebagian besar kesalahan. Karena itu menurut hemat saya, inilah saatnya berdemokrasi secara sehat. Apa itu? Mari kita isi hari-hari ini ke depan dengan perjuangan-perjuangan yang tidak akan pernah habis. 14 Februari bukan titik akhir. 14 Februari adalah awal. Inilah awal bagi kita untuk memperjuangkan dan menuntaskan pemilu 2024 hingga kemudian hasilnya tersaji di depan kita dengan penerimaan yang terbesar. Sesedih apapun kita, seterpuruk apapun kita. Karena hasil itu tersaji setelah setiap orang berjuang mati-matian sampai titik darah mereka yang penghabisan. Jika itu yang terjadi, maka hasil memang tidak akan pernah berkhianat pada ikhtiar. Mereka yang pro perubahan, mereka yang pro perbaikan, mereka yang tidak sepakat dengan yang menang, mereka yang ingin melawan, masih punya waktu untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dunia tidak selebar daun pemilu. Demokrasi Indonesia tidak sesempit 14 Februari 2024. Rentang waktu panjang ke depan hingga sampai 2029 setidaknya, ketika perjuangan harus dilanjutkan. Bagi saya pribadi sebagai warga negara, perlawanan tidak selesai. Sejak awal saya memisahkan antara perlawanan atas penyelewengan kekuasaan Presiden Joko Widodo dengan pemilu 2024. Perlawanan terhadap Joko Widodo harus dilanjutkan oleh siapapun yang sepakat bahwa sebagai presiden dan kepala negara, ia telah melakukan banyak penyelewengan. Sekali saja ini didiamkan, semua presiden akan berlaku yang sama. Tidak boleh hal yang semacam ini kita diamkan. Tidak boleh rasa takut menjadi bagian terbesar dari hari-hari kita. Hari ini sampai ke depan. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar, tidak boleh dilekati rasa takut sekecil apapun. Jadi saudara-saudara sekalian, mari tetap optimis apapun hasilnya. Karena yang akan membuat Indonesia baik atau tidak baik ke depan bukan Prabowo Subianto. Yang membuat masa depan Indonesia cemerlang atau gelap suram bukan Gibran Rakabuming Raka. Atau siapapun nama orang besar yang kita bisa jajarkan. Setiap orang di Indonesia harus menjemput masa depan mereka. Dan salah satu bagian yang terpenting adalah hasil pemilu harus melahirkan para penagih janji warga negara yang ulet bersiteguh dengan apa yang ia perjuangkan. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.